Teman semuanya, kembali lagi dengan channel Cuan Slot. Seperti biasa kita akan analisa untuk kawalan emiten Bumi, Dewa, BRPT, dan Cuan. Nah, selain itu saya juga akan membahas terkait screener yang sudah saya racik kemarin hari Minggu itu ya. Ini saya upload hari Minggu, yaitu ada Elsa, LP, HMSP, sama ASGR. Nah, ini nanti juga saya singgung ya. Teman-teman bisa langsung lihat sendiri di sini di video 550. Ini bisa teman-teman pantau, bisa teman-teman lihat. Ya pokoknya kalau misalnya teman-teman mau ngecek, bisa tonton di video yang sekarang ini ya, yang ini kok sekarang sih yang ini. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan kita. Yang pertama kita akan review IHSG. IHSG hari ini tadi menguat ya teman-teman, dan dia menyentuh support sini, lalu mantul. Ada rejection bawah, lalu dia naik ke atas dan closing di 8.122. Tentu ini menjadi fase pemulihan awal ya teman-teman, jadi jangan terlena juga. Apabila teman-teman masih ada posisi ataupun mau entry ya, disclaimer on, ini bukan ajakan menjual atau membeli. Dengan kondisi IHSG sekarang yang mulai membaik, mulai pulih, tetap gunakan analisa secara terukur, harus mengambil keputusan dengan rasional, dan jangan panik, jangan emosi. Itu ya teman-teman untuk IHSG. Potensi ini masih dalam fase awal pemulihan, jadi kalau stylenya teman-teman itu lebih ke konservatif atau moderat ya, bisa tinggal tunggu konfirmasi 2-3 hari lagi, karena ini masih dalam fase awal pemulihan ya teman-teman. Ibarat pasca operasi, IHSG sekarang ini masih dalam awal-awal pemulihan, jadi nggak menutup kemungkinan nanti akan bisa kambuh gitu. Nah, nanti teman-teman bisa lihat valid atau enggaknya IHSG kita mulai pulih dengan benar-benar pulih lah ya. Itu kapan ya? Ketika MSCI sudah mengumumkan bahwasanya Indonesia tetap berada di emerging market, dan juga regulator kita itu bisa memenuhi segala permintaan dari MSCI. Di bulan apa ya? Mei untuk tenggatnya ya. Jadi untuk dalam waktu dekat sekarang ini menurut saya ya, sesuaikan dengan style masing-masing teman-teman. Itu ya teman-teman, untuk IHSG tadi udah kita bahas, dia udah menguat. Ya syukurlah ini ada sentimen positif, jadi bisa ada perlawanan lah, gak dibiarin turun terus. Tapi ingat, tetap waspada, tetap hati-hati, jangan terlena ya. Untuk support masih sama di sini yang saya lingkari itu. Selanjutnya Bumi. Nah, Bumi akhirnya nyentuh support yang kemarin saya bahas ya, di 200-an. Lalu dia menguat dan sekarang tembus MA-nya, MA 100, di atasnya MA 100, dan closing di angka 264. Tentu ini sudah cukup baik ya, ada perlawanan, seenggaknya itu nggak dibiarin turun terus, ada perlawanan. Dan ingat, ini masih ada gap atas ya, tinggal kita menunggu waktu. Tapi tetap harus lakukan analisa secara mandiri dan komprehensif, jangan asal-asal ikut, jangan asal HK. Itu ya teman-teman, ini sudah nyentuh 200, dia mantul. Bisa teman-teman cek di video sebelumnya bahwasanya supportnya memang di 200-an sampai di sini ya. Ini support penopangnya, dan dia udah berhasil mantul. Ini udah bisa membentuk engulfing bullish secara impulsif ya candlenya, dan closing di angka 264. Upper shadow-nya juga tipis. Ya semoga ini bisa berlanjut ya teman-teman. Kalau dari flow gimana? Dari flow asing masuk besar, dan YU udah buang tipis-tipis ya, nggak sebesar sebelum-sebelumnya. Kemarin sudah saya bahas ya teman-teman, di hari Senin itu dia buang itu juga udah dikit. Mana? Oh, dia malah masuk ya, tapi yang asing keluar ya ini. Nah, di hari ini tadi dia buang lagi, tapi nggak sebanyak yang sebelum-sebelumnya ya, yang sampai ratusan M per harinya. Ini udah agak-agak mendingan lah ya. Ini saya belum ngitung dia punya barang tuh berapa sih. Nah, ini AK, CC, asing udah mulai masuk, udah mulai borong banyak. Tapi ya tetap jangan terlena ya teman-teman, karena
ketika asing udah masuk banyak kayak gini, ya potensi kalau misalnya buang barang ya dikeprek lagi. Kalau kita tarik dari akhir Januari masih akumulasi ya AK ini. Jadi asing ini masih ada di dalam bumi. So far untuk support terdekat di mana untuk sekarang, support terdekatnya sekarang berada di sini ya. Sebentar. Berada di angka 238. Dan resisten di mana? Resisten terdekat sekarang ada di sini. Di angka 276 ya teman-teman. Kalau misalnya 276 bisa tembus secara impulsif ya dia akan mengisi gap. Potensi ya bisa nyentuh ini ya. Kalau misalnya bisa tembus secara impulsif loh ya. Uji MA10-nya di sini di angka 306. Kalau misalnya teman-teman mau memanfaatkan momentum scalping day trading ya silahkan, monggo, sesuaikan dengan profil risiko masing-masing, tapi tetap ingat harus disiplin dan jangan maksain, jangan asal HK ya, dan jangan all in, itu yang paling penting. Ini bukan rekomendasi jual atau beli, ini hanya analisa pribadi saya. Jadi support penting di mana teman-teman? Di sini 238, terus di 200, paling bawah di 175, resisten terdekat di 276 sampai di 306. Ini ya teman-teman untuk area pentingnya bumi. Dari flow gimana, flownya asing juga udah masuk ya, bisa lah untuk memanfaatkan momentum cepat. Tapi ingat harus disiplin ya, dan sesuaikan dengan profil risiko masing-masing, jangan maksa. Kalau teman-teman nggak kuat menghadapi volatilitas yang tinggi ya jangan maksain scalping, yang ada stres nanti. Apalagi kalau posisi teman-teman masih kerja, nanti malah nggak perform, nanti kerjanya teman-teman malah berantakan nanti. Dikit-dikit lihat HP, dikit-dikit ngecek market. Ya kalau misalnya teman-teman nggak nyaman kayak gitu ya jangan maksain. Itu ya teman-teman untuk bumi. Selanjutnya Dewa. Dewa sama ya, dia nyentuh support yang sudah saya info kemarin di video sebelumnya. Dia menguat ternyata di sini ya, kemarin saya info tuh di sini ya 410-an. Nah, dia nyentuh bawah 400 berapa sih ini low-nya? Oh, di 400 ya low-nya. Low-nya di 400. Dan kalau kita lihat ya, ini di 400-an. Jadi ya dia bisa menguat kembali, terus closing di angka 525. Nah, potensi gimana besok? Ya menurut saya ini masih cukup oke. Apabila kita lihat dari flow gimana, flownya CC masuk, asing masuk lagi. Kemarin udah masuk ya, ini masuk lagi. So far sih ya oke lah. Kalau teman-teman mau memanfaatkan momentum, balik lagi disclaimer on, ini bukan ajakan membeli atau menjual. Tetap lakukan analisa secara pribadi dan jangan all in. Untuk area penting di mana? Dewa di sini ya 400 dan di 450. Lalu untuk resisten terdekat di 535. Lalu kalau misalnya itu jebol akan menguji sini di 600-an. Sebelum ke 600 dia akan menguji sini ya 585. Ini teman-teman untuk bumi dan Dewa overall gimana potensi besok? Ya menurut saya ini masih bisa untuk menguji atas. Tapi ingat jangan jangan asal masuk, jangan all in, dan tetap pertimbangkan risiko. Terus saya mau ngecek Elsa ya, yang kemarin screener itu. Bentar. Ini ya dia menguat ya, udah nyentuh 720. Target terdekat ya dari Broksum ya masih oke lah. Ini bisa teman-teman pantau, tapi udah telat sih. Ini kan hari Senin kemarin saya info di sini ya 620-an. Ini kena, ini tanggal 2 ya, tanggal 2 Februari kena, terus naik ke atas sampai high-nya di 725. Dan ini lumayan ya,
hampir 17%, udah 17% malahan, ya lumayan lah ya. Terus ada apa namanya, HMSP ini juga sama, udah kena. Dan ini target berikutnya di mana ya, di sini 870. Ya so far masih oke sih. Terus LP juga ini nyentuh sini, jebol bawah dikit. Saya nargetkan kan di sini ya supportnya ya, sama di sini 1215. Ini ternyata dia nggak sampai ke 1120, dia jebol sini 1215, lalu naik ditarik ke atas, closing di angka 1360. Dari flow gimana? Dari flow ya masih akumulasi asing, tapi tetap harus perhatikan area pentingnya ya. Bisa teman-teman cek di video sebelumnya lah. Terus terakhir ASGR ya. Ini ASGR dia nggak sampai support bawah, dia sampai sini doang. Ini yang saya bilang piramida itu masuk bisa jejel-jejel, jangan all in langsung. Di area sini bisa, di area sini juga bisa. Sebentar, ini masih akumulasi ya, ini juga masih bisa dipantau tipis-tipis lah ya. Sekarang kita ke cuan ya teman-teman. Cuan tadi masuk lagi ke dalam pattern dan dia nyentuh sini lagi ya, nguji MA 10 nya lagi dan melemah, tapi at least dia closing bisa berada di atasnya MA 200 ya, yaitu di 1665 ya. Ini cukup kuat lah, ini bisa kembali lagi ke dalam pattern. Setelah sebelumnya ini udah nguji sini nggak kuat, turun, terus tadi dia bisa nguji lagi, bahkan udah nguji atas MA 10 dan nggak kuat, lagi-lagi dia terkena tekanan jual yang cukup tinggi. Akhirnya dia membentuk upper shadow ini, lalu ya ini dia nguji lagi, terus untungnya dia bisa closing di atasnya MA 200. MA 200 nya sekarang, untuk sekarang ini price action terkini yaitu ada di 1657 atau 1655 lah. Nah ini kalau dari Broxum kayak gimana? Dari Broxum kita lihat asing udah mulai cicil-cicil lagi ya, udah cukup oke lah. Meskipun memang kalau dari sisi all investor kita lihat CC ini masuk ya, tapi dari sisi asing ini masih ada yang nampung, cuma ya nggak sebesar outflow-nya ya. Ya so far kita lihat dulu untuk supportnya gimana. Supportnya itu ada di sini terdekat ya, selain MA 200 di 1655 itu ada di sini. Lalu saya lihat juga ini di sini juga ada, ini di sini ya, di harga sekarang sih, atau di sini 1640 ini juga bisa menjadi supportnya si cuan. Selanjutnya BRPT. Untuk BRPT, nah ini di sini ya, ya di sini belum nyentuh support bawah ya, tinggal kita tunggulah dia apakah bisa valid reversal apa enggak. Kalau dari Broxum ya, ini asing udah mulai borong lagi, udah mulai borong ya asing ya. Jadi untuk resisten ini bisa kita atur di sini untuk resisten. Ini kan sekarang di 1980 ya, ya di sekitar sini. Untuk resisten terdekat di sini, ada juga di sini ya. Di atas ini deh. Ya di sini. Jadi untuk resisten terdekat di mana, di saat 2060 untuk sekarang. Nah, untuk support di mana? Support yang masih sama ya, ada di sini. Ada juga di bawah itu. Nah, ini untuk BRPT teman-teman, semoga bisa membantu di kondisi market yang masih belum stabil ini. Tetap jaga kewarasan, jangan asal mengambil keputusan. Yang paling penting
tetap kelola modal, kelola emosi dengan terukur. Pokoknya di semua situasi itu pasti akan ada peluang.